Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Nugraha dari kelas Perbankan Syariah B. Di sini saya akan melakukan storytelling tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut pandangan Al-Syaibani. Baik, yang pertama, Al-Syaibani lahir di kota Wasit, Irak tahun 1302 Hijriah. Lahirnya seorang anak yang kelak menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah ekonomi Islam, Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, yang dapat kita kenal sekarang adalah Al-Syaibani. Sejak kecil, ia hidup berpindah dari satu kota ilmu ke kota lainnya. Keluarganya pindah ke Kupah yang waktu itu bisa dibilang Oxfordnya dunia timur. Di usia 14 tahun, ketika kebanyakan kita mungkin masih sibuk main game, Al-Syaibani sudah duduk belajar fikih langsung kepada Imam Abu Hanaifah, pendiri mazhab Hanafi. Setelah gurunya wafat, ia melanjutkan belajar kepada murid terbaik Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf. Perjalanan ilmunya tidak berhenti di Kupah. Ia belajar ke Madinah, Mekah, Syam, Basrah hingga Khorasan, dan berguru kepada ulama besar seperti Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah. Di salah satu perjalanan itu, ia bertemu Imam Syafi'i, dua jenius yang saling bertukar ilmu. Ketika ilmunya makin matang, Al-Syaibani pindah ke Baghdad, pusat intelektual dunia pada masa Abbasiyah. Di sana namanya makin besar. Ia pernah diangkat menjadi hakim oleh Khalifah Harun al-Rashid. Meski tidak lama, karena ia lebih memilih menjadi ulama dan penulis, hingga akhir ia wafat di usia 58 tahun, meninggalkan karya-karya yang masih hidup hingga kini. Ya, salah satunya pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Salah satu karya penting berjudul Al-Qas yang membahas ekonomi dari sudut pandang syariah tentang kerja, produksi, pendapatan, dan tujuan hidup manusia. Pertama, Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja adalah ibadah. Mencari nafkah bukan hanya kebutuhan hidup, tapi bagian dari memakmurkan bumi. Bahkan kerja bisa lebih utama dari beberapa bentuk ibadah sunnah selama tujuannya untuk kebaikan. Yang kedua, ia membedakan antara barang yang bermanfaat dan barang yang mudarat. Dalam Islam, sesuatu disebut bernilai jika membawa maslahat, jadi bukan sekedar laku di pasar, tapi mendatangkan kebaikan. Ketiga, ia menjelaskan 4 bidang usaha ekonomi. Yang pertama perdagangan, yang kedua sewa menyewa, yang ketiga pertanian, dan yang terakhir perindustrian. Pertanian diletakkan di posisi penting karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ia menjelaskan bahwa kebutuhan manusia berdiri di atas 4 hal: makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Jika salah satunya hilang, kehidupan bisa goyah. Terus spesialisasi dan tolong-menolong. Al-Syaibani juga menekankan bahwa manusia diciptakan berbeda. Ada yang kuat, ada yang pintar, ada yang kaya, ada yang membutuhkan. Perbedaan ini bukan untuk kesombongan, tetapi supaya manusia saling membutuhkan dan saling membantu. Dalam pandangannya, yang pertama, orang kaya butuh tenaga orang miskin. Yang kedua, orang miskin butuh kesempatan dari orang kaya. Dan yang terakhir, dari hubungan saling membantu inilah ekonomi berjalan dengan sehat. Hadisnya jelas, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan penutup, dari perjalanan panjang hidup hingga gagasannya, Al-Syaibani mengingatkan kita bahwa ekonomi bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi jalan untuk membawa manfaat, memakmurkan bumi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika Al-Syaibani hidup hari ini, mungkin ia akan berkata, kerja itu ibadah, asal halal, bermanfaat, dan membawa maslahat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang. Sekian storytelling dari saya. Semoga story yang telah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.